Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji seperti yang saya muliakan, para ustadz yang lain yang bergabung dalam kajian online Asyifa pada pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jamaah kajian online Asyifa di mana saja Bapak Ibu berada yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pagi ini kita membahas tentang refleksi kepemimpinan umat Islam. Para jamaah rahimakumullah, salah satu persoalan umat Islam yang dalam pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengundang perdebatan dan konflik yang luar biasa adalah persoalan kepemimpinan umat Islam. Jadi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sempat mengalami konflik tentang siapa yang paling representatif, yang paling pas, yang paling layak untuk menjadi pemimpin umat Islam saat itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, representatif kepemimpinan umat Islam itu pada jamaah, kalau kita kembali kepada apa yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau itu hebat dalam memimpin umat, dalam memimpin negara? Kenapa beliau itu sukses dalam memimpin negara, dalam memimpin umat? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada jamaah memiliki dua kualitas integral. Apa dua kualitas integral yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, beliau adalah seorang ulama, seorang pemimpin agama. Yang kedua, kualitas integral yang kedua yang ada pada diri beliau, beliau adalah sebagai seorang umara, seorang pemimpin negara yang sangat cakap, yang sangat cerdas, yang sangat adil, sangat jujur, dan sangat-sangat yang baik yang lainnya yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang pemimpin agama atau ulama, apa ciri yang paling utama? Bahwa seseorang itu adalah menjadi pemimpin agama atau menjadi seorang ulama. Ciri yang paling utama para jamaah
sebagai seorang ulama itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri utama. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Karena menurut Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, ayat 197, membekali diri dengan takwallah itu para jamaah adalah menjadi bekal yang terbaik dalam hidup. Oke? Menjadi bekal yang terbaik dalam hidup. Allah dawuh dalam ayat tersebut, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Bu Indri, dibaca Iya, lengkap Ustaz. artinya. Tidak apa-apa. 197 197. Al-Baqarah. 197 bukan itu. Musim haji itu, Ustaz. Ya. Iya, iya Oh, memang betul. itu. Oh, Dibaca iya. aja lengkap. Oke. Oh, iya, siap, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau ropas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bapak Ibu para jamaah, jelas di penghujung ayat 197 dari surat Al-Baqarah tadi, Allah telah berfirman bahwa bekal terbaik dalam hidup adalah takwallah. Maka kalau seseorang itu sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya para jemaah, semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya mereka lakukan, dan semua larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya pasti mereka tinggalkan. Kalau kemudian dalam hidup ini orang itu sudah betul-betul takwa Allah, sesungguhnya semua persoalan selesai jamaah. Karena semua perintah dilakukan, semua larangan ditinggalkan. Selesai. Artinya, pasti akan menjadi seorang pemimpin yang terbaik dengan takwa Allah itu. Tidak akan korupsi, tidak akan manipulasi, tidak akan nepotisme, tidak akan membohongi rakyat, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena semua itu adalah larangan dalam agama. Dan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, larangan-larangan itu pasti akan ditinggalkan, dan semua perintah akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, pada jamaah Allah, sebagai pemimpin agama atau sebagai seorang ulama, yang terpenting adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa itu menjadi bekal terbaik dalam hidup. Bahkan dalam surat Al-Hujurat, surat 49, ayat yang ke-13, Allah juga dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
Innallaha alimun khabir. Bu Indri. Nggih, Ustaz, siap. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Bapak Ibu rahmatullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa ciri utama sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang ulama adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itu orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sebuah status dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermodalkan takwa Allah. Sebagai seorang umara, kualitas integral yang kedua, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah betul-betul memahami sekaligus mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan Islam. Memang prinsip ideal tersebut jamaah sangat sulit dicapai oleh siapapun jika tidak ada upaya yang maksimal, yaitu membekali diri dengan dua kualitas integral. Sebagai seorang ulama, sebagai seorang umara. Itulah yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi prinsip ideal ini memang sangat sulit dicapai. Ditambah lagi dengan adanya berbagai macam kepentingan yang sulit terpuaskan dengan kualitas orang yang saat itu mengganti kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nyata dalam sejarah bahwa Khalifah Umar bin Khattab mati terbunuh. Utsman bin Affan mati terbunuh. Ali bin Abi Thalib pun mati terbunuh. Itu semua merupakan sebagian akibat buruk dan konflik serta adanya gerakan-gerakan oposisional, gerakan oposisi yang selalu kurang puas terhadap kepemimpinan yang ada tersebut. Bapak Ibu rahmatullah, ingat bahwa kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok oposisional itu akan selalu ada sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Zaman Rasul saja sudah ada kelompok oposisi, ada kelompok ekstremis, sehingga ketika khalifah terbunuh, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib pun meninggal dengan terbunuh. Itu membuktikan bahwa sepanjang sejarah kehidupan, jika persoalannya adalah memilih seorang pemimpin, selalu akan ada kelompok-kelompok oposisional, kelompok-kelompok ekstremis yang tidak pernah puas dengan kepemimpinan umat Islam saat itu, yang mulai daripada Khalifah Umar bin Khattab sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi para jamaah, sejak masa Khulafaur Rasyidin disambung dengan kekhalifahan Bani Umayyah,
disambung dengan kekhalifahan Bani Abbas, dan seterusnya hingga kepemimpinan Utsmani di Turki sampai pada awal abad yang ke-20. Maka kita tahu bahwa selalu ada kelompok-kelompok oposisional, kelompok-kelompok ekstremis. Tidak sedikit pemimpin-pemimpin Islam yang mati karena dieksekusi oleh mereka. Ya. Ada Presiden Najibullah, ada Idi Amin di Uganda, ada Ali Bhutto di Bangladesh, ada Zia-ul Haq di Pakistan, ada Shah Reza Pahlavi di Iran, dan masih banyak contoh-contoh lain pemimpin-pemimpin Islam yang dibunuh oleh kelompok-kelompok oposisional tersebut. Maka para jamaah rahimakumullah, jika kita ingin melakukan refleksi kepemimpinan umat Islam, maka pertanyaan yang terpenting adalah pemimpin umat Islam manakah yang dalam sejarah yang betul-betul dapat kita teladani, yang betul-betul dapat kita contoh? Tentu jawabannya pemimpin yang sangat hebat yang dapat kita teladani adalah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang sangat kritis, yang telah meneliti 100 tokoh dunia, Dr. Michael Hart, ketika meneliti 100 tokoh dunia dengan memakan waktu kurang lebih 35 tahun lamanya, ternyata Michael Hart tetap dengan jujur harus menetapkan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai seorang pemimpin yang paling hebat sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Itu adalah pengakuan secara objektif oleh seorang Kristen, Dr. Michael Hart. Kenapa para jamaah Michael Hart itu memilih dan menetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang paling hebat sepanjang sejarah kehidupan umat manusia? Michael Hart mempunyai 3 alasan yang mengacu kepada 3 karya besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 3 karya besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan Michael Hart tetap harus menetapkan secara jujur bahwa beliau adalah pemimpin yang paling hebat sepanjang sejarah kehidupan umat manusia? Yang pertama, karya besar beliau adalah yang pertama, tauhidullah. Beliau mampu merubah keyakinan umat manusia saat itu yang politeisme, menyembah sekian banyak Tuhan, dirubah untuk menyembah monoteisme, satu Tuhan yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tauhidullah. Jadi beliau mampu merubah keyakinan umat manusia yang menyembah sekian banyak Tuhan, dirubah menjadi keyakinan untuk menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sungguh para jamaah sebuah karya yang sangat hebat, bahkan sebuah karya yang sangat berat, yang sangat sulit. Jangankan merubah keyakinan, merubah watak seseorang saja sulit. Jangankan merubah watak seseorang, merubah watuk saja para jamaah itu sangat sulit. Kalau sudah terlanjur watuk itu 3 bulan biasanya baru sembuh. Itulah karya besar beliau yang pertama, tauhidullah. Kita tahu di Baitullah itu dilingkari patung-patung, tidak sedikit jumlahnya, 360 buah patung yang disembah oleh mereka. Tetapi kemudian Rasulullah mampu untuk merubah keyakinan mereka yang menyembah patung-patung dengan sekian banyak itu
menjadi menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karya besar beliau yang kedua jemaah, apa? Tauhidul ummah. Beliau mampu mempersatukan umat manusia. Dalam catatan sejarah para jamaah, bahwa kelompok-kelompok kehidupan masyarakat yang ada di Madinah saat itu khususnya, bahkan di Saudi Arabia pada umumnya, mereka kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya itu dalam catatan sejarah para jamaah, ratusan tahun mereka tidak pernah gencatan senjata. Tapi dengan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian mampu bersatu padu pada jamaah. Hidup rukun, bersatu padu. Itulah tauhidul ummah. Bahkan karya besar beliau yang ketiga para jamaah adalah tauhidul hukumah. Beliau mampu mendirikan sebuah negara yang adil dan makmur. Itulah negara Madinah. Saat beliau memimpin sebuah negara Madinah itu para jamaah, negara Madinah itu para jemaah menjadi negara yang super power, negara yang adidaya, negara yang adikuasa. Di saat Eropa dan Barat masih dalam kegelapan, Madinah tampil sebagai negara yang maju luar biasa. Sangat disegani oleh negara-negara lain saat itu. Itulah tauhidul hukumah. Belum pernah sepanjang sejarah ada orang yang mampu mendirikan sebuah negara kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya lagi para jamaah, 3 karya besar yang beliau lakukan itu para jamaah tidak sampai terjadi korban tidak lebih dari 1.000 orang. Jangan bayangkan. Tidak sampai 1.000 orang yang menjadi korban dengan beliau mampu melakukan 3 karya besar itu. Bahkan biaya yang beliau pergunakan tidak melebihi 1/3 dari biaya revolusi Perancis. Sangat sedikit, tapi mampu memunculkan karya yang luar biasa. Mulai tauhidullah, tauhidul ummah, dan tauhidul hukum. Oleh sebab itu para jemaah, karakteristik kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bagus itu masih diwarisi setidaknya oleh 4 orang khalifah. Baik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Beliau-beliau itu para jemaah terpilih sebagai pemimpin umat Islam saat itu melalui Badan Asyura, Badan Musyawarah. Ya. Badan Musyawarah itulah yang menetapkan khalifah pertama, khalifah kedua, sampai kepada khalifah yang keempat. Nah, kepemimpinan yang bersifat demokratis seperti itu para jemaah, itu ternyata berakhir ya dengan kepemimpinannya Muawiyah, seorang pendiri kekhalifahan Bani Umayyah. Jadi mulai dari kekhalifahan Bani Umayyah itu, dialah yang mengawali kepemimpinan yang anarki, kepemimpinan yang turun-menurun, bahkan yang autokratis dalam sejarah kepemimpinan umat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, 4 orang khulafaur rasyidin yang masih mewarisi karakteristik kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
terbukti para jamaah bahwa beliau-beliau itu masih merupakan pemimpin politik, sekaligus beliau-beliau itu adalah pemimpin agama. Lihatlah sikap dan perilaku para khulafaur rasyidin. Abu Bakar itu para jamaah bersifat bijaksana dan sangat soleh. Umar bin Khattab itu para jamaah bersifat pemberani dan sangat adil. Utsman bin Affan itu para jemaah berperangai sangat lembut dan sangat religius. Demikian Ali bin Abi Thalib itu para jemaah sangat pemberani dan sangat ilmiah, sangat cerdas. Sehingga kalau sifat-sifat keempat seorang khalifah itu dikumpulkan menjadi satu, memang itulah yang masuk dalam dua kualitas integral. Bahwa seorang pemimpin umat Islam itu harus memiliki dua kualitas integral tersebut, yaitu sebagai seorang ulama dan sebagai seorang umara. Bapak Ibu rahmatullah, karena itu pula pada saat Abu Bakar As-Siddiq itu dilantik menjadi seorang khalifah yang pertama mengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Saat beliau berpidato, beliau mengatakan begini, saudara-saudara telah memilih saya menjadi pemimpin saudara-saudara. Walaupun saya tahu bahwa saya bukan orang terbaik di antara saudara-saudara. Maka kata Khalifah Abu Bakar, jika apa yang saya lakukan baik, ikuti dan bantulah saya. Tetapi jika apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang tidak baik, maka tinggalkanlah saya. Jangan mengikuti saya, jangan bantu saya. Karena kata Abu Bakar, kebenaran adalah kepercayaan. Dan kebohongan adalah pengkhianatan. Maka ketika saya benar, bantu dan ikuti. Ketika saya tidak benar, maka tinggalkan saya. Jangan bantu dan jangan ikuti saya. Demikian Khalifah Umar bin Khattab para jamaah. Yang terkenal sebagai seorang pemimpin yang transnasional. Pemimpin internasional. Umar bin Khattab itu sudah terkenal sebagai pemimpin transnasional. Internasional. Lihatlah kehidupan beliau. Begitu amat sangat sederhana. Beliau hanya punya satu baju dan satu mantel. Itu pun penuh dengan tambalan-tambalan kecil. Dan beliau pernah mengatakan, serta memerintahkan untuk menghukum mati. Walaupun anaknya sendiri ketika anaknya berbuat rusak. Silakan dihukum mati walaupun anak saya. Itulah Umar bin Khattab. Ia pernah memerintahkan saat sebagai gubernur di provinsi wilayah timur untuk meruntuhkan gerbangnya karena terlalu mewah. Harus dirubah, tidak boleh terlalu mewah gerbangnya. Nah, para jamaah rahmatullah, itulah gambaran kepemimpinan para khulafaur rasyidin yang masih mewarisi karakteristik kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan zaman modern seperti sekarang ini? Kita sebenarnya saat ini para jamaah sedang menghadapi krisis kepemimpinan. Jadi para pemimpin umat Islam sudah kehilangan identitas. Ya, kepemimpinan tertutup oleh kepentingan-kepentingan yang sangat beragam. Tidak lagi mewarisi nilai-nilai ketulusan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, sebagaimana yang pernah dikenalkan dan dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW dan setidaknya dilanjutkan oleh 4 orang khalifah, mulai dari Abu Bakar sampai kepada sahabat
Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu para jamaah, tentu telah belasan tahun lamanya kita ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sejarah kehidupan beliau, sejarah kepemimpinan beliau masih tetap dapat dihayati dan bahkan masih dapat kita jadikan sebagai contoh untuk figur kepemimpinan di masa datang dan masa yang sekarang serta masa yang akan datang. Bapak Ibu rahimakumullah, maka seorang pemimpin yang sejati itu adalah seorang yang selalu memperjuangkan kemaslahatan orang banyak. Seorang pemimpin yang sejati itu adalah para jamaah, seorang yang membela kemanusiaan yang tertindas oleh berbagai kepentingan palsu sekelompok orang. Dan dalam rangka kepemimpinan umat Islam yang ada sekarang ini, bahkan mungkin kepemimpinan umat Islam yang akan datang itu, para jamaah, memang harapannya betul-betul tetap memiliki dua kualitas integral tersebut, sebagai seorang ulama sekaligus sebagai seorang umat. Rasulullah SAW itu pada zaman. Mohon maaf Pak Wiji, tolong di-mute ya Pak. Sebagai seorang Pak Ustaz, lanjut Pak Ustaz. Sekaligus sebagai seorang umara, memang Rasulullah SAW itu adalah seorang negarawan yang sejati. Ya. Beliau adalah seorang sejarawan yang sejati. Beliau berhasil mengembangkan semacam nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Madinah. Ya. Jadi beliau berhasil mengembangkan semacam nasionalisme atau semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa Madinah. Dan oleh karena itu, memang beliau sangat menyadari bahwa negara yang dipimpin adalah negara yang pluralistik, negara yang rakyatnya majemuk, bukan hanya seorang Muslim, tapi di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Nasrani. Dan karena itu beliau menyadari beliau harus mampu mengembangkan nasionalisme dan semangat persatuan serta kesatuan bangsa Madinah. Nah, prinsip-prinsip semangat persatuan dan kesatuan saat beliau memimpin negara Madinah itu, para jamaah, itulah yang tertuang dalam Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Ya. Jadi piagam Madinah. Yang isinya piagam Madinah itu, sekali lagi para jamaah, adalah menjadi semangat persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Madinah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita kembali kepada kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, ternyata beliau membawakan konsep negara itu negara yang pluralistik. Bukan membentuk masyarakat yang politis dan eksklusif. Tetapi beliau adalah menjadi seorang negarawan yang betul-betul memahami tugasnya, bahwa negara yang dipimpin adalah negara yang sekali lagi pluralistik. Negara yang majemuk. Ya. Jamaah hukumullah. Oleh karena itu, saat beliau memimpin negara Madinah itu, beliau membangun kesatuan diri dan di atas keragaman masyarakat manusia. Dan oleh karena itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau lebih daripada seorang nabi dan rasul. Beliau juga diutus oleh Allah sebagai pemimpin umat manusia, agar mereka bersatu padu dalam kemanusiaan
dan tidak terbedakan serta tidak terjadi diskriminatif. Apa yang kita sampaikan ini para jamaah telah jelas Allah sampaikan di dalam firman-Nya di dalam surat Saba surat 34 Bu Indri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Nggih, Ustaz. Ayat berapa tadi, Ustaz? Surat 34? Ayat 28 surat 34. Nggih. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak Ibu rahimahullah, begitu jelasnya ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus beliau sebagai kafatal linnas, pemimpin sejati untuk seluruh umat manusia. Ya. Jadi Nabi itu kafatal linnas, diutus oleh Allah sebagai pemimpin sejati untuk seluruh umat manusia. Itulah sebabnya beliau kemudian mencetuskan mitsaqal Madinah, piagam Madinah, karena memang beliau diutus oleh Allah menjadi pemimpin seluruh umat manusia, menyadari negara yang dipimpin adalah pluralistik, negara yang penuh dengan kemajemukan, maka beliau diutus oleh Allah kafatal linnas sebagai pemimpin sejati untuk seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, memang keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memimpin negara Madinah, ya, itu ada faktor lain, ya, yang sangat juga menentukan kesuksesan beliau di dalam memimpin umat Islam, di dalam memimpin negara Madinah. Apa faktor lain yang menjadi juga syarat kesuksesan beliau dalam memimpin negara Madinah? Yaitu faktor perilaku, yang dalam bahasa yang kita kenal adalah faktor akhlak beliau. Jadi pada jamaah rahmatullah, memang sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, ya, surat yang ke-33 ayat 21 itu, bahwa beliau adalah diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik dalam hal apa? Dalam segala hal. Maka perilaku Rasulullah yang uswatun hasanah itu para jamaah yang menjadi juga sebab kesuksesan beliau di dalam memimpin umat, di dalam memimpin negara. Akhlak beliau yang luar biasa. Beliau tidak peduli dengan ejekan kawan maupun lawan. Beliau juga tidak peduli dengan pujian lawan maupun kawan. Akhlak beliau tetap luar biasa. Mengedepankan akhlak itulah yang menjadi syarat sukses kepemimpinan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itulah para jamaah, perilaku kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul telah terbukti dalam sejarah sebagai pemimpin yang sangat hebat. Karena beliau mampu untuk menjalankan tugas-tugas negara dengan sangat baik, ya, dari berbagai sudut pandang politis, ekonomis, sosial, organisasional, dan personal. Memang beliau adalah pemimpin yang mengagumkan, ya, pemimpin yang luar biasa. Dan bahkan para jamaah rahmatullah, kelebihan beliau
mungkin dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain, beliau begitu amat sangat perhatian terhadap kelompok-kelompok du'afa. Kelompok-kelompok orang-orang yang sedang tidak beruntung, kelompok-kelompok orang miskin. Itu perhatiannya luar biasa. Walaupun para malaikat menawarkan agar bukit-bukit yang ada di Madinah itu disulap oleh Allah menjadi bukit emas. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah tetap menolak tawaran malaikat agar bukit-bukit yang ada di Madinah menjadi bukit emas. Dan beliau tetap memilih hidup miskin dan berteman dengan orang miskin. Sehingga sering sudah saya sampaikan, terbukti dalam doa beliau yang kemudian doa ini jarang kita menirunya. Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan waksyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Matikan saya nanti ya Allah dalam keadaan miskin. Dan kumpulkanlah ya Allah nanti saya di akhirat beserta kelompok orang-orang yang miskin. Itulah para jamaah bukti kesederhanaan dan perhatian beliau terhadap rakyat yang miskin. Kelompok-kelompok du'afa, kelompok-kelompok orang-orang yang kurang beruntung sangat diperhatikan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah. Oleh sebab itu, para jamaah, tentu beliau begitu hati-hati dalam memimpin negara, terutama menghadapi orang-orang yang miskin. Jangan sampai orang-orang yang miskin, kelompok-kelompok pinggiran, kelompok-kelompok yang kita anggap kurang beruntung itu kemudian merasa terdolimi. Karena jika orang itu terzolimi, hati-hati para jamaah. Tidak ada penghalang di hadapan Allah untuk langsung doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau takut dengan doa orang-orang yang terzolimi. Karena itu kemudian beliau sangat sayang kepada kelompok-kelompok miskin, kepada kelompok-kelompok para du'afa. Karena itu pula para jamaah, pesan Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Apa pesannya? Berinfaklah, jangan kikir. Karena Allah akan kikir kepadamu. Jangan pula bakhil. Karena Allah akan bakhil kepadamu. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi dalam menjalankan kepemimpinannya, sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menampilkan pola hidup yang sangat sederhana. Sehingga suatu siang yang panas, ketika sebagian orang berteduh dan memilih tidur, Umar bin Khattab melihat Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di jalan. Dan karena itu kemudian Umar menegurinya, mengapa engkau keluar di siang panas begini? Jawaban daripada Abu Bakar, aku keluar karena desakan lapar. Jawab Abu Bakar. Umar pun kemudian mendesah, demi Allah, yang diriku ada di tangannya, aku pun keluar karena tertekan rasa lapar. Saat mereka berdua duduk di Masjid Nabawi, maka beliau pun, Rasul pun datang. Kemudian beliau mengatakan, mengapa kalian keluar pada waktu seperti ini? Rasa lapar yang melilit perut kami ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, demi yang mengutusku dengan kebenaran, aku pun, kata Nabi, terpaksa keluar karena desakan rasa lapar. Kalau begitu, kata Rasulullah, bangunlah, mari kita pergi ke rumah Abu Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari. Saat itulah kemudian Abu Ayyub Al-Ansari para jamaah menjamu Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar bin Khattab. Saat beliau sebelum dahar atas jamuan yang disiapkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari itu, beliau langsung
berpesan kepada Abu Ayyub, tolong ini antarkan ke Fatimah. Karena sudah 3 hari Fatimah tidak menemukan makanan apa-apa. Tolong antarkan ini ke Fatimah. Bapak Ibu rahimahullah, begitu usai beliau beserta Abu Bakar dan Umar bin Khattab menikmati hidangan yang disiapkan oleh sahabat Abu Ayyub al-Ansari itu para jamaah, maka mengenang air mata beliau di pelupuk mata beliau dan kemudian mengatakan, demi diriku yang ada di tangannya, inilah nikmat yang pada hari kiamat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beliau membacakan surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu peroleh pada hari ini. Bapak Ibu rahimahullah, di suatu subuh tertentu, sahabat sempat mendengarkan suara gemertak di balik baju Rasulullah SAW saat rukuk dan sujud. Maka begitu selesai sholat, sahabat ini bertanya kepada beliau, bunyi apakah itu ya Rasul? Kemudian beliau menyingkap bajunya dan terlihatlah beberapa butir batu yang dibalutkan di perutnya untuk menahan rasa lapar karena tidak mendapatkan makanan selama beberapa hari. Saat itulah kemudian para sahabat yang melihatnya menangis terseduh-seduh. Sampai seperti itu Rasulullah. Sehingga para jamaah rahimahullah, Umar bin Khattab satu hari juga pernah marah melihat betapa nasib Rasulullah yang seperti itu. Sementara Umar bin Khattab mengatakan raja-raja di Persia sana hidup dengan mewah, bergelimpangan harta. Sementara engkau ya Rasul, manusia termulia, hampir-hampir mati karena kelaparan. Begitu Umar menyatakan seperti itu, dengan tersenyum Rasulullah SAW, beliau dawuh, biarlah untuk mereka dunia ini, dan untuk kita akhiratnya nanti. Allahu Akbar. Ya. Biarlah dunia untuk mereka dunia ini, dan untuk kita akhirnya nanti. Luar biasa. Bapak Ibu rahimahullah, betapa beban hidup Rasulullah SAW yang sangat memperhatinkan itu, tetapi beliau tetap mampu menjalankan tugas sebagai seorang ulama, sebagai seorang umara dengan sangat sempurna. Beliau adalah pemimpin umat yang benar-benar merasakan bagian yang paling buruk dari pengalaman hidup umatnya. Maka dalam keadaan sulit seperti itu pada jamaah, beliau masih siap menanggung hutang umatnya yang punya hutang, yang untuk menyambung hidup dan mereka terpaksa hutang. Maka beliau masih sanggup untuk menanggung hutang rakyatnya saat itu. Dan terbukti para jamaah, setiap datang hari raya Idul Kurban, beliau selalu menyembelih 2 ekor gibas yang sangat besar, berwarna putih mulus, sangat gemuk. Ketika beliau menyembelih yang pertama, ya Allah, ini kurban untuk Muhammad. Ketika beliau menyembelih yang kedua, ya Allah, terimalah ini kurban untuk keluarga Muhammad dan umat Muhammad yang tidak mampu berkurban. Masya Allah. Begitu luar biasa perhatian Rasulullah SAW. Akhirnya para jamaah rahimahullah, pada saat malaikat pencabut nyawa sudah menghampiri beliau, saat itulah kemudian beliau mencari-cari malaikat Jibril. Sebentar, Israel, ini mana Jibril ini? Kok tidak ada di samping saya? Baik ya Rasul. Akhirnya datanglah malaikat Jibril. Apa yang ditanyakan oleh beliau? Beliau belum siap untuk dicabut nyawanya.
sebelum mendapatkan jawaban dari Allah melalui malaikat Jibril, menanyakan tentang nasib umatnya besok di alam akhirat. Kaifa takunu ummati yaumal qiyamah ya Jibril? Bagaimanakah nasib umatku pada hari kiamat nanti ya Jibril? Maka dengan cepat malaikat Jibril untuk menghadap Allah dan ingin mendapatkan jawaban. Dan dengan cepat pula kembali menghadap Rasulullah SAW. Dan kemudian jawabannya, ya Rasulullah, umatmu nanti tidak ada yang mendahului untuk bisa masuk surga sebelum semua umatmu masuk surga terlebih dahulu. Maka setelah itu baru umat-umat yang lain. Begitu sudah mendapatkan kabar gembira bahwa umat beliaulah, kita semualah yang akan memasuki surga Allah terlebih dahulu. Sebelum juga umat-umat yang lain, maka hati beliau sudah ikhlas dan mengatakan silakan Israel untuk melaksanakan tugasmu. Ketika saat sudah yugorgir, nafas sudah di tenggorokan para jamaah, beliau masih menyebut-nyebut kita ummati, ummati, ummati. Dan saat itulah para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa beliau melalui malaikat Jibril dengan sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemimpin kita, pemimpin yang betul-betul memiliki dua kualitas integral sebagai seorang ulama sekaligus sebagai seorang umara dengan indikasi dan ciri-ciri seperti yang sudah saya sampaikan. Demikian para jemaah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Haji Muhammad.